Selamat pagi teman-teman, ini kita sudah mau jalan. Ini rute kita akan keliling sedikit, baru kemudian halo, selamat pagi Tante Baby. Nanti kita akan jalan ke Siwung karena ada acara keluarga, jadi kita akan menikmati dulu perjalanan di arah tengah ya, istilahnya ya. Oke, jadi hari ketiga ini pasti seru. Bagaimana di belakang, aman, terkenal nih? Aman. Wih, luar biasa. Tian, hai Tian. Hai, wow, oke deh. Kalau begitu jangan kemana-mana, udah bersih saja, oke? Tante Debbie lagi cari dompet. Oh, tante, siap. Halo teman-teman, jadi ini kita lagi ada di Banala Pengimpolongan ya, dari namanya Pendeta Steller ya, di sini bangunnya ya. Nah ini, jadi kita bersama dengan keluarga-keluarga di Siwung, saudara-saudara Sabari ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita mampir karena memang ada sejarah erat ya dengan keluarga besar di sini. Nah, jadi ini gedungnya ya di belakang. Ya, karena memang ini para leluhur juga berasal dari sini. Jadi kita mampir dulu di Desa Gunung ya. Nah, di tempat ini, di tempat pertemuan ya, yang dulunya adalah tempat semacam sekolah Alkitab ya, pada zaman Pendeta Steller ya, kalau tidak salah ingat saya. Nah, mungkin seperti itu, kita mampir sejenak di sini, nanti kita akan jalan lagi ke spot berikutnya. Jadi ini kita bisa lihat ya di belakang ini saudara-saudara lagi memotret hukum Allah ya, yang diberikan oleh Allah untuk Musa pada zaman itu, perintah ya, titah ya, 10 hukum Allah. Jadi ini dalam bahasa Sangihe. Jadi mungkin saudara-saudara juga yang mungkin belum tahu tentang bahasa Sangihe, jadi ini penting, bisa nanti datang ke sini untuk melihat ya, bahasa Sangihe ya, dalam bahasa Sangihe tentunya. Jadi mereka sangat menikmati tentunya ya teman-teman ya. Nah, saudaraku, jadi kita nanti akan jalan lagi. Nah, ini ada Pak Pendeta Puluh ya, Pendeta Puluh yang lagi menjelaskan ya tentang translate-nya ya, translator dari 10 titah ya. Oke, seperti itu. Apalagi ini saudara-saudara dari Adsen, jadi memang ini penting sekali. Nah, oke. Nanti teman-teman bisa datang juga di sini kalau ada berkesempatan, ada waktu ingin berkunjung, boleh datang ke sini. Oke, begitu dulu. Nanti tetap ikuti ya sampai perjalanan kita ke depan. Oke. Keluarga Sabar. Aneh kalau dilihat di sini ada DP tulisan Pak Pendeta. Tandanya ya. Ini ada pemberian cenderamata ya untuk Ini ada pendeta dan teman-teman. Keluarga besar Efraim Sabari, Jun 2022. Ya. Jadi ini hanya untuk inilah tanda bahwa kami pulang kampung. Biasa. Ini hadiah ya teman-teman ya. Bisa dibagi dengan siapa Dengan yang teman-teman di Sinode nanti kita bagi. Oke. Kita kasih Ada tahu buku bahwa si Jenny, mana buku? Wah, Ya inilah sekedar kenang-kenangan. kenang-kenangan. Kalau mau dilihat apa sih gunting kuku? Iya, tapi nama Ya ini kan di belakang ada DP itu kan? cerita di balik ini. Gunting kan boleh taruh beli di pasar, Iya. murah lagi. Betul. Tapi ceritanya ini yang dicari. Ya. Makasih banyak Pak Pendeta. Iya, kasih Tuhan banyak. berkati. Terang senang bahwa generasi dari orang-orang tua dulu yang pernah di sini boleh hari di Ini sini. sampai generasi Dan ke-6 kayaknya ada. Ada sedikit rasa bangga itu boleh injang tanah ini. Kita Pak juga Pendeta, merinding, kita Pak punya Pendeta tahu, bulu-bulu ini. saya tidak pernah malu mengaku orang Sangir. Orang Sangir. Orang Sangir suka malu ngaku orang ini. Mereka Good. kalau Kalau ngaku, di jauh-jauh, orang apa? Manado. oke ya, kita ini sudah sesi foto tadi. Jadi Pak, mau publis di mana itu? nanti kita mau kirim Bapak Pendeta aja. Oh, nanti kita minta Bapak Pendeta nomor nanti. Nah, ini kita lagi
selesai sesi foto baru mau jalan lagi. Bergaya. Oke, selamat siang teman-teman. Ini kita sudah ada di Sesiwung di kampung halaman ya. Keluarga Sabari besar ya. Ini kita mau ada acara di atas. Nanti kita jalan dulu biar bisa sama-sama ya. Ada acara. Oh. Oke, kita melewati rumah orang ya. Keluarga. Halo Oma. Halo, senang sekali tiba di rumah tumpah darah. Wis, luar biasa. Tumpah darah. Ya gitu ya Maya. Oke. Iya, tanah airku. Oke deh. Anjing. Oke. Ini kubur siapa? Orang punya kubur. Bukan keluarga. Mungkin keluarga tapi tidak tahu yang mana. Iya. Kita menuju Julius Sahadagi. Iya. Oke, ini kita melewati rumah saudara dari keluarga di sini ya. Oke, Oma mari Oma. apa nih? Soalnya kok pendek ini udah berbun. Apa itu? Kenapa? Iya, kelapa dalam apa? Yang apa ya namanya itu? Saya nggak hafal juga sih. Kelapa gading. Oke, ini tuan rumah sudah menunggu. Kami datang Selamat datang. sebagaimana janjinya. Iya, harus dong. Aduh, Kemana yang lain dong? Berang. dorang wow ada Renata mata PT. Kasihan. Tong minta caleg mau datang nih so. Dia bilang kata nanti mau nyusul kata. Iya. Berubah. Iya berubah tadi pas di mangan itu Ujang. Oke. Berubah. Tapi bagus. Ini ada orang di bawah. Coba. Ini enggak ada di sini. Oh di atas semua. Iya. Aku parkir di dalam itu. Iya. Di dua garasi no itu. Ini ada otomas apa? Nyanda. Nyanda. Istirahat dulu Oma, istirahat. Iya, jangan Ada dipaksakan. pergi di rumah Belai Belak ya. di gunung tadi. Opa Papuring. Nyanda di rumah Belanda itu masih Oh, ada. ada ya. Thailand. Ada di Stellar. Iya. Ini pohon apa kok gini antik banget bunganya? Ini ya, Maya. Hah? Nggak tahu ini apa ini. Aduh, sampai di Jakarta ini semua mahal sekali, di sini tabung bunga. Iya. Banyak yang mahal-mahal. Di sini Tak buang-buang. tak buang-buang. Aduh. Oh, hari Yuli ya kata? Anda ya? Belum. Minta Kita kira ada apa komen di apa kita bikin so. minta kalau dia mau dapat datang DP buku-buku dah. Iyo, Betisnya urat sakit. asam lagi. Mana bisa naik deh. Aduh berat. Pendeta kalau sehat dia selalu ke sini. Mesin. Ini kondisi begini jadi berat itu buku-buku. Istirahat dulu Oma. Surat tadi Sayang dah. ada jaga datang orangnya. Oh. Kita sampai di rumah kediaman Kak Buban. Ini Nah, tamu langsung bakar bahundak. bakar bahundak. Nasi lebung apa? Nasi bambu
Ya. Oke, kita tiba. Oke. Ini wah, harus bawa 2 biji. Bawa lebih juga nggak apa-apa. Jangan. Nyempel Ini pala hasil kebun. Pala A. Sudah masak itu juga. Pala Dijual sekarang 60-an di sini. pala A, Kak Buban? Iya, 60-an, tapi karena ada tante bisa 70-an. Iya. Pulang kampung. Gimana tanjakannya, Oma? Aman terkendali? Kecil tanjakan. Karena sudah melewati Lain deh. lainnya ya. Oke. Kecil tanjakan ini kecil. Pemimpinnya sudah siap ya. Luar biasa nih pemimpinnya. Oke, inilah teman-teman. Ini akan Oke deh. Para koki super. Lagi bakar-bakar. Oke. Mau apa lagi? Istirahat apa ya? Sehat apa? Tetap semangat ya. Masih naik gunung kemari pelan-pelan. Iya, ya, akhirnya sampai juga ya. Asal jangan cepet-cepet, jangan lari cepet-cepet. Iya ya. Capek itu. Ma, Ma, berbareng. ada bawa obat ma, ada lu minum. Ada anu. Ada obat ma. Nanti mau apa? mau tidur sedikit dong. Mau istirahat? Boleh kata kayak itu. Mau kayaknya kamarnya. Sini Jo. Lomi sekali. Oh iya, istirahat aja dulu. Mau istirahat dulu. Iya. Halo Koki. Halo. Oke deh, pakai lagi. Tunggu. Masih. Hah? Nggak tahu di mana. Mau kasih sini dia. Oh sini om. Istirahat sini. Istirahat dulu. Bawa asap ini, bawa asap. Oke. Duh. Biasa terus kopi. Itu kalau ayam ada anaknya jahat. Iya kan. Ahli tahu. Kita lihat bagian koki. Ini raja olah tahu ya. Ini lagi masak orang Bandung. Lagi masak-masak. Diuji nih. Tahu goreng ya. Tahu isi. Oke. Kita beralih lagi. Kita yang pisau dulu. Oke. Ada pisau tajam ini. Sadis. Mantap. Ini para bagian-bagian nasi bambu. Wade. Oke, ini nasi jaha, nasi bahundak. Jaha. Nah.
Ada Om Ud. Halo Ma. Wih. Ada satu orang yang harus di pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini akibat kecelakaan di lainnya. Emang. Oke, ini sih keren. Halo, keren. Kacamatanya ini paling keren. Bikin demen. Nah, Opa lagi bersantai dulu, ya Opa ya. Di sana para kecil-kecil lagi menikmati ya permainan bersama. Oke. Mari Silakan menikmati berkat Tuhan melayani diri sendiri. Ayo, maju, silakan. Ya, dan kelok. Ini sesuai selera. Ada nasi, ada boleh pakai ikan, pakai sayur, iya. Sagu cuma ini bentuknya langsung digulung, tapi yang ini pakai apa? Pakai porno. Forum. Sagu seksi, sagu Porno. di sini kan porno. Iya, angkongnya poker. Ini siapa berani terima tantangan akan satu ekor rebung. Ya, dicampur jadi. Ingat dicampur makan ini saja. Tanya ini sayur apa? Sayur bulu. Orang di rumah makan ini. Aduh, Oh ini sudah. muda enak ya. Mana gitu ini. Orang di rumah makan bilang kalau kena PCK itu pakai. tapi dicampur dengan kelapa. Tuhan tahun baru bertemu. Dalam Yesus orang bersaudara. Yang itu kemana? Iya. Baling Hubia harus pakai jurus bangau. Iya, lebih enak dia kalau pakai jurus bangau toh. Iya. Ada lapang lebih besar gitu. Lebih kamera. Para sampai diapi luar. Nanti kalau habis makan masuk ke jalan-jalan. Oke, ini pada sudah kenyang ya. Sudah luar biasa, capek. Juga sudah siap-siap. Opa lagi main sama Miki. Kamu ke bawah. Oke, ini. Oke, hey. Udah makan apa kau? Udah makan apa? Udah makan tikus. Oke. Jalan ke bawah dulu. Pada tidak sabaran untuk menuju ke pantai. Hai, Rader. Ini ada si Rader. Dia lagi dikurung karena dia aktif sekali. Jadi bisa yang dekat situ, awas dia apa ada itu ludahnya. Oke. Kita mau pergi ke pantai ya.
Hijau terus memang kirim sarang gledi sapi dah semenaro ini. Gladisnya Satu dah di mana Sumenaro sih ya? semenaro. Udah kali dia. Iya, Bukan ke rumah ini. baru datang opan orang hari Yul ya. Pisang Ambon. Luar biasa. Sedap. Iya. Di Balikpapan bibitnya satu pohon Heeh. Ayo turun. 75.000. Bibit doang ya? Jadi di kebun ada. Enak sih sebenarnya kan dia kan nggak usah perawatan lebih, biarin aja. Nanti dia habis tumbuh, udah panen, udah nanti kan anak-anakan. Ada. Betul. Itu ada. Jadi itu pupuk. Di sini belum ada. Oke teman-teman, sudah selesai makan, mata sudah terasa berat ya. Dan ini kita mau ke pantai. Ya, kita mau ke pantai dulu. Mau makan lagi, aduh. Mau ke pantai untuk ini ya. Bersantai lah di pantai ya. Jadi nanti ikuti perjalanan kita di pantai bersama para artis tanah air ya. Oh. Oke, kita jalan dulu. Ya, oke man. Ayam pancong. Nanti aku tiba. Kita kemana dulu? Tidak sabar lagi untuk menuju pantai yang indah. Oh, jadi jemur. Iya. Kayu api. Oh mah. Serang apa yang kau kalimona? Iya. Bola. Oke, ini kedatangan. Jangan apa wawan itu dong angkat begini anak ini. Kan pakai celana tuh. Tidak ada suara. Nah, ini sudah datang Ibu Pendeta. Pura tahu. Oh, coba kita lihat kakinya. Oh, oh ya, oh ya. Sudah sembuh tuh. Apa jual pulang? Iyo. Bersabar berarti, harus banyak bersabar. Oke. Kita mau ke pantai dulu.
Eh. Iya, ya sedikit lagi nanti sore dia nih. Santai. Oke. Ini dia pantai ya. Yang 2 hari lalu juga kesini ya. Oke, inilah keramaian. Iya, lagi surut posisinya. Surut, jadi lagi banyak orang ini ya. Main bola tuh anak-anak. Lagi surut ya. Teman, ya ini saya lagi santai-santai. Ngantuk rasanya habis makan siang. Ayo, jadi ngantuk banget. Jadi makanya saya istirahat dulu. Itu di belakang sana itu ada saudara-saudara ya lagi mandi. Banyak ya. Mereka lagi mandi-mandi di sana. Menikmati pantai. Saya mau istirahat dulu sejenak. Ternyata capek juga setelah beraktivitas. Menambah energi kembali. Karena agak lama ya. Ini udah hampir jam 2, palingan jam 4 lah. 4. Karena keluarga lagi bikin kue katanya. Jadi mungkin sore jam 4 lagi. Kita mau ke atas lagi ya. Jadi biarkan mereka menikmati dan kita beristirahat juga. Oke, saya istirahat dulu ya teman-teman. Nanti ketemu lagi sebentar. Oke, dulu guys ya. Hidup itu perlu yang namanya dinikmati. Oke. Nanti Kak, nanti mau balik lagi ke sini, kasihan. Ongol-ongol. Salah satu menu Nanti kita makan di sini. terlesat. Ya, sudah. Ayo, mari makan. Silakan apa Berdoa dulu kita. untuk snacknya ya, kudapan. Berdoa tuh makan tuh ongol-ongol. Mantap. Koki yang luar biasa nih koki. Oke. Oke, ini adalah ongol yang memang terbuat dari sagu ya. Sagu, ada gula merah. Kemudian dicampur dengan apa kayak ini? Dengan kelapa ya. Ada kenarinya juga di situ. Jadi agak modelnya seperti lem-lem, seperti apa namanya, kental-kental begitu ya. Ini enak. Oke. Halo Oma, gimana rasanya? Enak sekali. Enak sekali ya. Baru pertama makan ini. Baru pertama ya, enak ya. Wah, ya, luar biasa ya. Ini Dikasih apa, kenari? iya, kenari Opa. Jadi campur kenari. Yes. Kenari sama kelapa muda. Mudah.
Makanan khas. Kalau makan kasang ba't ano ko ang dating? Pine lang. Pine lang raw. Ini bawa bekal kata Ama ya. Nanti dimakan. Kecamatannya thank you. Oh, luar biasa. Tadi untuk respon ketika makan ongol-ongol apa yang dirasakan, mungkin ada tekstur-tekstur berbeda yang biasa kan lembut ya. Banyak nari. Kenal ya. Enak sekali ya. Recommended ya. Kalau Oke. gitu makan yang banyak ya. Makanan Harus makan. Iya. Ya, makanan sanggar. Ini waktu kita masih kecil, Ah. Opa pernah bikin ini. Oh, Jadi makanan nostalgia. Tambah. nostalgia luar biasa ya. 10 tahun lalu pernah. Baru ini lagi. Oke. Tambah lagi kalau begitu. Silakan tambah. Kita sudah foto-foto tadi. Kita sebentar lagi mau turun ke bawah untuk ibadah ya. Bersama dalam pertemuan. Ini mungkin lagi menunggu hujan berhenti ya. Tetap di sini saja. Masih tetap ada acara. Hah? Oke, ini adalah perkumpulan ya. Nanti kita ibadat sejenak bersama keluarga di sini. Nah, kemudian kita balik ke Tahuna ya. Jadi ini lagi berkumpul, lagi menunggu teman saudara-saudara yang lain ya. Oke, seperti itu ya. Ini sudah terkumpul banyak. Kita akan bersama-sama untuk beribadah. Oke. Oke, ini sudah terkumpul. Mulai banyak yang datang. Keluarga besar Sebari ya. Ini kita mau bersama-sama untuk sharing ya. Oke. Oke, sudah banyak memulaikan ibadah kita pertemuan keluarga besarnya. Oke, dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta. Oke. Ada suara selamat sore untuk kita semua. Sore. Satu kolom. Ya. Mau bilang biasa Bapak Ibu, Papa Mama aja ya, Papa Mama, saudara-saudara, Oma, anak-anak, ponakan yang Tuhan Yesus kasihi di dalam kebersamaan kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa sejak tadi walaupun bercanda, kita semua ada berusaha untuk menyelami apa maksud pertemuan kita di sini. Pertama, kita bersyukur karena secara khusus kita dikunjungi oleh para orang tua kita, yaitu orang tua yang datang dari perantauan
yang merupakan bagian dari keluarga besar kita yang kira-kira boleh saya katakan tersisa untuk level yang atas dari keturunan keluarga Sabari Papuring. Jadi keluarga Sabari Papuring memiliki 5 orang putra putri, opa, lepa, dan Sabari. So boleh angkat tangan di keturunan. Opa, lepa, keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah terkumpul opa, lepa, dan BP keturunan ya. 8 orang yang terdiri dari cucu dan cece, bukan anak. Cucu dan cece. Oke. Kemudian anak kedua yaitu Oma Siti Sabari. Angkat tangan. 2 orang terdiri dari cucu dan cece. Kemudian Opa Charles Sabari. Saya sendiri. Ya bersama suami lah. Ya. Saya bersama suami ada. Kemudian Opa Manasya Sabari. Keturunan 1, 2 yang hadir. Minta penyabur. Oh ini di mana ini? Dia nyata ada. Padahal satu itu dia bikin bagus lagi. Yang terakhir dari Opa Efraim Sabari. Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang kecil mana? Yang paling tua. Mana dia? Oh dia sudah terkulai. Tasono dia sudah. Ya. Jadi 5 orang saudara punya keturunan ada di hari ini. Terdiri dari anak, cucu, dan cece. Yang tersisa anak dari opa yang bungsu. Dari 5 bersaudara itu yaitu Opa Efraim Sabari dengan anak 4, 2 menantu dan 2 cucu serta 3 cece. 4. Rehuel, oh iya, oh ada yang tidur, kecil-kecil 1, 4. Jadi inilah kita yang terhubung atau merupakan keturunan dari keluarga besar Sabari Papuring. Betul kakak ya? Betul. Tolong garis kalau salah kita. Ya, Sabari Papuring itu intinya. Dan ada yang tetap memegang Sabari, khususnya Bastian. Ya? Sabatian. Ternyata dia yang paling kecil yang masih ada Sabarinya. Sedangkan kebanyakan ini sudah hilang. Termasuk saya sudah ganti mendalura. Ya, tapi sekalipun Sabarinya sudah cuma Sebastian yang Sabari. Bukan yang kecil, yang generasi yang paling enggak yang hadir. Iya, cuma beliau si Hembo bungsu, cuma beliau yang pegang masih Sabari untuk yang paling kecil. Bukan Hembo, Simbau. Oh, Sembau cuma Simbau, ya Sembau. Dan bersyukur inilah Sabari sendiri. Iya, untuk orang tua kita. Sabari, Opa Edward Sabari yang masih terus Sabari karena ini sudah jadi ibu Nanloi. Di sana sudah jadi keluarga Nanloi Sabari, keluarga Pangkat Sabari, keluarga Manasya Sabari, keluarga Manafe Sabari, keluarga Winarto Sabari. Jadi Bapak adanya mereka orang King, Raja Sabari gitu.
Ya, king. Sabari king. Sabari king. Iya, berarti oke king. Tapi jangan apa-apa, kalau terlalu untuk apa opera aja, Jo. Jadi ini terdiri dari Ambon, Minahasa, Kalimantan, Timur, Jawa. Jawa. Ya, Sunda. Itu tuh orang sepupu. Orang adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda. Jadi memang betul luar biasa hari ini kita boleh dipertemukan karena saya tidak mau lari. Siapa yang pertemukan Roh Kudus Allah yang menuntun orang untuk boleh berkumpul. Kalau orang tua ini mau pegang dorong ke ego, orang tidak akan ketemu. Karena orang pedoi dari Bunda mau ke Kalimantan, Sumatera dan Jawa sedikit. Sedangkan mereka yang sudah papacol banyak-banyak di sana boleh pulang. Mungkin ada yang merasa orang lebih termasuk kita, tapi juga harus memerlukan dana yang cukup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, sehingga memang Katu dari hari Senin sejak datang sudah pernah datang untuk melihat atau menikmati sajian musik bambu sebagai musik daerah Kabupaten Sangi, bukan Sisiwo. Kabupaten Sangi yang kebetulan dalam perlombaan di bulan Mei ada mendapat peroleh juara. Namun pertemuan pada waktu awal itu tidak memberikan kesan mendalam karena seakan-akan baku tarik. Karena memang jadwal sudah dibuat dan tidak bermaksud untuk tidak berlama-lama di sini. Itu sebabnya pada hari ini setelah direbuk kembali semua pada datang kemari termasuk kami berdua walaupun terlambat. Iya. Dan dengan pengharapan pertemuan ini tidak akan berlalu saja, tetapi secara sederhana sekalipun orang diminta untuk tetap saling peduli. Ya. Saya kira kalau ada cinta di dalam hati orang, apapun boleh orang buat bersama. Saya ingat pergumulan orang membangun gedung ibadah seringkali berlarut-larut sampai berpuluh tahun tidak terwujud itu gedung ibadah. Tetapi saya dengar dari beberapa orang mengatakan, masa pendeta? Dua orang yang saling mencintai dan menerima keberadaan padanya bisa membangun rumah tinggalnya cuma dua orang, apalagi kalau banyak. Kalau saling menerima, saling memaklumi, saling menopang, gedung gereja itu pasti bisa selesai. Suami istri yang sekalipun tidak punya anak bisa bangun rumah, gedung rumah maksudnya. Kalau rumah tangga ya it's okay, rumah, gedung. Kenapa orang banyak tidak bisa membangun gedung gereja? Karena apa? Tidak sehati, tidak bisa saling menerima. Ibarat suami istri yang saling menerima kekurangan dan kelebihan, maka semoga orang keluarga dari 5 bersaudara ini masih tetap bisa saling mengasihi. Jangan baku cuek, dan perlu memang begini supaya nyala tabaku kaweng lagi. Karena yang lain suka pakai kansil, yang lain suka pakai mendalora, yang lain suka pakai pangkai, yang lain suka pakai nanlohi, yang lain suka pakai binato. Jadi seakan-akan itu bukan saudara, dan itu adalah saudara. Nah, untuk menutup seluruh rangkaian kunjungan keluarga dari Tahuna, dari rantau, termasuk Bapak Rayaan Putih dari Jakarta lagi. Kita lupa dari Cibino, ada dari Cibino nggak ada. Lebih dulu, karena beliau mempersiapkan survei, anggap beliau perintis jalan. Opa kita atau ya opa Papa Aras kita, Bapak Edward Sabari, mau kasih bagi oleh-oleh. Kalau tadi Buban dan semua saudara di sini sudah berbagi kasih lewat santapan untuk jasmani, maka opa dan rombongan
secara khusus DP Jubir, Opa Edu akan mengkasih oleh-oleh yang kiranya itu akan semakin membuat kita lebih layak di hadapan Tuhan, dan orang semua boleh bukan cuma bahagia di dunia, tetapi juga sampai di akhir hidup orang menutup mata untuk kembali dalam keabadian dengan segala selamat dari Tuhan. Dan saya kira untuk puji-pujian Opa Edu yang akan mengajarkan puji-pujian, lalu men-sharekan segala sesuatu yang ada di dalam rancangan Opa Edu. Dan apa kita perlu buka dalam doa? Habis nyanyi. Oke. Opa Edu langsung mau berdoa. Habis pimpin doa. Oh, buban bagian kita sekarang kan MC. Buban untuk doa buka, doa tutup Bapak Rayanya. Atau Bapak Ravisa. Oh, kita rasa Bapak Ravisa semakin bisa. Ini ada oleh-oleh dari sini. Bapak Raya saja suruh bawa sekitar. Oke, Bapak Ravisa juga kan? Ya. Jadi itu Bapak Ara. Kalau untuk Bapak Ara itu cucu. Tapi cucu tua. Karena umurnya lebih tua dari Tuhan. Walaupun itu ponakan dalam rang keluarga, nanti akan semakin dekat cakapkan itu. Tapi saya buka semua ini di dalam nama Tuhan dan dipersilakan kepada Bapak Ara. Ya. Kenalan singkat siapa kita. Kami mau menyanyi, dan nyanyi ini untuk membuat kita tetap sehat. Yang sabar yang kita nyanyi berdiri, kesehatan sangat yang kita nyanyikan. Apa lagu itu? Opa jauh ajar dulu. Kalau mau ikut, nanti kita Tiga ya, iya. Jangan tulis Opa. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makan yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras dan jangan merokok. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Asik. Pakai bahasa Sangir Arau. Boleh kalau bahasa Angir. Yang penting Tidak apa-apa, Mama. dalam nama Yesus Tuhan mengerti. Supaya Mama Ibu dapat dengar bahasa Mahi itu. kumurang gagurang anu sangka tahu tentaran tanah nulus seu monarang kita surahu berbawang bau binohan susi menteh mawani gagurang kita ai kita masih mau mendoa kita mendoa dalo terima kasih semua berwata ausu mawon kami Yesus Kristus biar daluase dengan gagio letengki lebone dari pohon sabari. Nah tampung setempo ini kami mengimam kekurangan sangka tahu marau nah tampung ini naryadi kebi waring kakendang mau ku di kami wotong yang tampung su soa ini wotongnya nak putatibo. Terima kasih mau ini yang sinasa inong itu bawembing itu
sembako kakurangi kami mengkawe makwa tentiro takak yakimu kami mengapulung mangana ini mengkai makwa guna kami jumaring sutempo ini orelai sutempo mahika tentang terima kasih mau aramati we kami kebi dingani we kami kebi dan tanure bawi kami kebi sarang ini kalian mani kami menimang mau Yesus ini baru bawi kami amin. Amin. Terima kasih. Saya tidak akan berkhotbah, kita akan sharing bersama-sama. Untuk itu lebih nyaman kalau saya duduk supaya kita lebih bebas untuk saya teringat akan satu peristiwa suku bangsa. Pernah satu suku hampir hilang semua. Suku siapa? Suku pelindung Nyanyi. Itu terngiang di dalam pikiran saya. Jangan sampai Hembo Sabari ini akan apa? Hilang oleh karena perantau. Iya betul. Itu sebabnya kenapa sebenarnya di dalam hati saya rindu untuk bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara lain. Karena persaudaraan itu adalah sesuatu yang mengikat kita bukan hanya di dunia ini. Saya selalu meminta teman-teman baca Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Dapat? Nyanyian Syarah Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saya percaya nenek moyang kita pertama, Sabari dan Papuli. Mereka adalah orang yang takut. Sehingga nama-namanya anak-anaknya nama-nama apa? Alkitab. Saya yakin. Itu sebabnya dia sudah mendirikan keluarganya, kita sebagai anak cucu cecetnya bisa bersatu oleh karena didasarkan oleh siapa tuh? Karena kalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah orangnya apa membangun. Dan pendirian rumah yang Tuhan inginkan di dalam kita bersaudara hanya satu. Kolose 3 ayat 14. Apa dasarnya ikatan keluarga ini supaya kita tetap bersama? Apa yang dapat kita tolong baca. Kolose 3 ini matahari. Di sini. Lebih banyak yang Sini jauh Pak. Iya di situ. Kita Kolose 3 pindah. ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bukan harta benda, bukan kekuatan, bukan apapun yang ada. Yang bisa mengikat kita saudara bersaudara adalah kasih di dalam Tuhan. Kalau tidak, tidak. Itu sebabnya kenapa kita bisa berkumpul sama-sama. Oleh ada kasih berarti adalah rindu sama satu dengan yang lain. Coba cari tahu, saya sebenarnya pada waktu hari ini di sana kami berangkat mau pulang, ada yang peluk saya mau menangis. Apakah kami bukan keluarga sahabat? Saya bilang kami akan kembali. Karena kedatangan kami di sini adalah untuk melihat saudara-saudara yang 65 tahun yang sudah saya lihat. Saya datang dari tahun 53, umur 5 tahun seperti itu saya. Yang saya cuma tahu jembatan ini dan sebelahnya rumah. Dan tidak boleh lewat ini karena jembatannya jembatan kelapa, 3 biji. Jembatan kelapa.
batang kelapa. Dan hanya saya tahu untuk melihat kuburan opa saya, di atas saya digendong oleh bapak akang saya. Orangnya tinggi, besar, berkumis, celana pendek hitam, kaos, dan kantong pinang. Pinang. Itu Bapak yang kan siapa saya- namanya itu? Cuma tahu bapak Anang aja. Lupa Damin. Rupanya Dame yang kuburannya di sana. Lupa-lupa. Kami berfoto di sana kemarin juga. Nah, itu yang menjadi kenapa saya sepertinya inilah kampungku dulu. Inilah asalku dulu. Dan saudara-saudara saya di sini mau menerima saya dengan suka hati. Kenapa? Ada rasa apakah? Kasih. Dan kenapa saya tadi nyanyi kesehatan adalah modal kita. Tanpa kesehatan kita nggak bikin apa-apa. Iya. Makanya di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, apa dikatakan di sana? 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu sama seperti suami baik-baik saja. Saudara-saudaraku, keluarga besar Sabaripa, Pak Puling, kita saling mendoakan supaya sehat-sehat dan baik-baik saja. Bukan hanya badan, tetapi apa Jiwa. jiwa. Bukan hanya jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada 3 yang harus sehat. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Apa yang harus sehat? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mesti sehat? Roh, 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 jiwa, dan tubuh. jiwa, dan tubuh. Apa itu roh? Roh adalah iman. Ketiga unsur ini hanya bisa sempurna kalau dipelihara oleh siapa? Tuhan yang di surga. Terpelihara. Bagaimana supaya roh kita, rohani kita terpelihara? Percaya kepada siapa? Yesus. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Keselamatan yang diinginkan oleh Tuhan kita adalah engkau dan seisi rumah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Ya, dapat kita baca. Ya, mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi Rumahmu. Bagaimana supaya kita bisa percaya? Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya percaya? Roma 10 ayat 17. Iman timbul oleh karena pendengaran tentang firman Kristus. Artinya apa itu? Baca firman. Mazmur 122 ayat 1. Apa artinya yang tadi ya? Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa ke rumah Tuhan? Mendengar firman Tuhan. Jadi kalau malas-malas dipanggil lonceng 3 belum mau ke sana, artinya kita tidak apa? Homo. Sopomo. Tidak mau menerima Injil dari pendengaran. Perkumpulan-perkumpulan ini hanya satu maksudnya. Apa itu?
Ibrani 10 ayat 25. Saling yang dapat baca menasihatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang bicara di depan jangan bilang dia cuma tahu kalau kita ini orang beriman. Itu dikatakan di dalam Ibrani 14 seperti pedang bermata dua. Baca dulu yang tadi itu. Yang pertama Ibrani 10 Ayat berapa? 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya duduk di sini aja senang. Kenapa? Lewat bawa Alkitab. Kenapa? Itu ibadah. Itu sebabnya kenapa? Orang yang dekat sama Tuhan itu tenang hidupnya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan gugur. Ayat 1. Ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Karena dia adalah kota benteng. Jadi mana rekam-rekam apa artinya dekat Tuhan? Mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa artinya dekat dengan Tuhan? Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Apa artinya? Dekat dengan Tuhan berarti apa ya? Hubungan pribadinya intim ya. Melalui pembacaan firman dan membaca firman dan berdoa. Itu artinya dekat dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ada firman di dalam Tuhan, saya selalu bilang menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada waktu. Jadi kita lihat di sini contoh orang yang liar bisa jadi hina. 2 Timotius pasal 1 ayat 11. 2 Timotius pasal 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemerintah, Terus sebagai rasul dan sebagai guru. siapa dia sebenarnya? Siapa dia itu yang sebenarnya? Ini Ya. Rasul Paulus, Rasul Paulus, siapa dia itu dulunya? seorang pembunuh, Bukan cuma pembunuh, maksudnya penganiaya, ya, ya, seorang ahli Taurat, ya. Yang paling luar biasa tuh, paling jelek, penista, orang yang paling ganas. oh, Dia mengaku, aku seorang yang paling ganas. Tetapi oleh karena aku dicintai Yesus, dia berubah menjadi apa? Seorang rasul dan guru. Bahkan Galatia 2 ayat 20 dia menjadi siapa? Galatia 2:20 dikatakan sebagai siapa dia? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita bandingkan dua ayat ini, apa maknanya? Perubahan bisa terjadi kepada siapapun juga kalau dia membuka hati. Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu. Dia apa? mengetok. Lalu Barang siapa Kalau membukanya, ada yang mendengar suaraku mendengar suara. dan buka pintu, aku akan masuk Masuk ke dalam. mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. rahasianya
buka hati, buka hati, dengar suara Tuhan. dia masuk. Apa artinya makan bersama-sama? Orang yang baca Alkitab setiap hari. Ayat berapa Pak? Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian Setiap hari menyelidiki Alkitab. bukan jarang-jarang. Jangan nanti kalau sudah mau pergi ibadah baru baca. Usul baik bilang. Enggak, setiap hari membaca, menyelidiki apakah semuanya itu benar. Itulah kesehatan rohani. Dan itu adalah semuanya pertolongan Roh Kudus. Yeskel pasal 36 ayat yang ke-20. Yeskel pasal 36 ayat 20. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bisakah kita melakukan perintah Allah? Bisa. Bisa. Dengan Tuntunan Roh. pertolongan Roh Kudus. Makanya berdoa minta Roh Kudus. Harus didoakan, Tuhan, biarlah Roh Kudus kan selalu memimpin kami. Lain kali doa itu jangan bilang biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk masuk. Rupanya tadi ya sok keluar. Jangan pernah berdoa biarlah kita mengundang Roh Kudus masuk. Rupanya tadi Roh Kudus sok keluar. Keluar kirinya Roh Kudus keluar, makanya jadi miring-miring ke kepala tuh. Makanya Raja Daud bilang, Tuhan jangan biarkan rohmu keluar daripada jangan. Kalau diundang artinya apa? Tetap. Sok keluar. Jadi hati-hati berdoa. Iya, Biar salah pendeta ucap. atau Iya. berdoa ya. Oh, Roh Kudus pikir apa? Jangan suka kasih keluar kita toh. Kalau Baru mau undang. kalau tutup bungkus. Enggak, maksudnya saya juga sedikit ada tergelitik dengan ungkapan orang yang kalau sudah mungkin terlalu terlena dalam doa yang puitis atau mana, Bapak tutup bungkus kami, kita langsung tinggal lampu Pak. So tutup bungkus, mudah-mudahan dengan pocong. Habis makan rame-rame. Iya. Apa itu doa? Komunikasi dengan 1 Samuel 1 ayat 11. Satu Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripadanya. Ayat 15 jawab. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Apa itu doa? Mencurahkan isi Mencurahkan isi hati.
Mau senang, kita senang, aku bersyukur, berterima kasih. Kalau lagi susah, sampaikan. Tuhan, saya lagi susah. Kalau beban kita berat, yang kadang-kadang kita selalu berbuat itu tidak mau bisa melepaskan beban itu, datang berperkara dengan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Apa dikatakan di sana? Marilah kita berperkara. Apa artinya kita berperkara? Yesaya berapa? Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa artinya berperkara ini? Marilah kita berperkara. Tuhan, saya mau berhenti merokok dari dulu, nggak bisa. Kasih tahu Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan, saya mau mabuk terus malam minggu. Bagaimana caranya berhenti? Kasih tahu Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa hilang dengan Tuhan. Asal kita mau berperkara. Kawan-kawan, ayat ini tidak suka saya bilang. 1 Korintus 6 ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mabuk dan masuk surga. Ya ampun. Ini bukan kita yang bilang. Iya. Kita mau masuk surga tuh. Jangan hanya karena mabuk terhalang kita masuk surga. Ada orang bilang, pendeta, di mana tertulis orang dilarang merokok? Baik, tubuhmu adalah baik roh Tuhan. Ayub 20 ayat 12 sampai 16. Ayub 20 ayat 12 sampai 16. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Sampai apa? Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Bukankah begitu merokok? Apa? Tahan di lidah tuh, di langit-langit kan? Lalu ditelan. Allah yang keluarkannya, karena kalau tidak keluar tuh asap mati. Allah yang mengeluarkan, kenapa? Beri kesempatan kita untuk bertobat. Bisa ular kalau dibiarkan menjadi bisa ular yang memagut, membuat engkau apa, mati. Kanker, sakit jantung, darah tinggi, semua. Makanya orang perokok itu tidak sempat tua sobat. Baik muda ya? Belum tua mati. Alkitab bilang Baru tadi kan? apa itu ular tedung? Ada ular. Apa itu ular tedung? Maksudnya ular kobra? Kobra. Iya, mematikan. Coba gigit kobra 30 menit mati. Itu sebabnya kenapa? Aku doakan supaya kamu sehat-sehat saja. Dan baiklah jiwamu. Dan Baiklah jiwamu.
Tadi rohani sudah kita. Ya. Rohani itu kita harus bertumbuh di dalam rohani. Di dalam Ibrani pasal 4, pasal 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 15. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Terus Lanjut Kak. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. iman yang bertumbuh adalah iman yang bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jangan karena pendeta khotbah sesuatu, ya memang ini pendeta macam-macam, cuman tahu lihat kita salah. Artinya gantinya menjadi dewasa, Allah sedang menegur siapa? Kita. Mulai iman. Karena Allah itu rindu supaya kita apa? Selamat. Jadi kesehatan rohani, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, jangan marah kalau ditegur melalui firman Tuhan, anggaplah itu nasihat supaya kita bertobat. Lalu sekarang kesehatan jiwa, jiwa itu adalah pikiran. Amsal pasal 4 ayat 1 dan 2. Amsal pasal 4 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Ikut ilmu yang baik. Banyak ilmu jahat. Banyak orang belajar hipnotis supaya ambil orang punya harta. Banyak orang belajar ini dan itu supaya bisa korupsi. Ilmu yang baik. Ilmu yang baik adalah menuntun kita kepada kebenaran. Dan untuk mempertahankan jiwa kita yang baik, harus berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang positif. Karena dari dalam hati keluar yang baik. Markus 7 ayat 21-22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, berzinahan, berserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau di dalamnya, kalau komputer bilang apa itu? Garbage in, garbage out. Kalau kita isi dengan yang baik, Filipi 4 yang ke-8, maka yang baik itu akan keluar. Makanya tegas. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16 dan 9. Apa yang dia katakan di sana? Yesaya pasal 1 16 19. Kita sampai jam berapa ini?
Saya pendekin aja. Setengah 6. Setengah 6 sekarang jam. 5:15 Oh menit. ya. 10 menit lagi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Sampai di situ aja. Berhenti berbuat Jahat, lalu berbuat baik. nanti dulu. Baca lagi. Belajar. Belajar berbuat baik. Kenapa belajar berbuat baik? Setengah mati buat saya. Karena bisa saja jatuh. Belajar berbuat baik. Jangan kecewa kalau kita bertobat, berhenti, lalu jatuh lagi. Jangan kecewa. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Korintus 4. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kita setiap hari berkembang. Walaupun saya jatuh, saya kecewa, tetapi bangkit lagi. Tuhan akan menyempurnakan. Bagaimana dengan tubuh kita? Mazmur 107 ayat 17. Kalau kurang 2 menit, kasih saya. Mazmur 107 ayat 17. 100 berapa? 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Sakit oleh karena Dosa, kelakuan berdosa. pakai mobil kalau itu apa kalau habis bensin? Ini apa? Petralai. Siapa yang isi solar? Hah? Siapa nggak kasih petrolhead? Kenapa itu truk isi solar? Beda DP mesin, sistem kerja. Pembuatnya bilang pakai petrolhead, jangan pakai solar. Pabriknya kan yang bilang, manualnya kan yang bilang, bahan bakar petrolhead, Pertamax, dengan solar rusak. Ya kan? Manusia waktu keluar dari pabriknya makanannya apa? Kejadian 1:28 biji-bijian dan buah. Buah apa yang tidak boleh? Buah terlarang. Buah terlarang dimakan Hawa, mati dia. Tapi Tuhan baik. Dikasih makan sayur. Untuk apa itu sayur? Wahyu 22 sayur adalah obat. Daun-daunan obat. Dia bilang asal udah jangan makan daging, nggak makan salah sendiri tuh. Tuhan memberikan dokter supaya dia kasih nasihat sama kita kan, tapi pemalawan salah sendiri. Tapi Tuhan itu bah. Matius 6 ayat yang ke-11. Berilah makanan kami yang Ya, secukupnya itu berapa banyak? secukupnya, sebelum kenyang. Matius 14 sampai ke kenyang. Mazmur 78 ayat 30, mereka makan sampai sangat kenyang. Masih daging di mulutnya, mereka masih apa, Mak? Maka Tuhan bunuh mereka. Makan terlalu Banyak. berapa banyak daging, berapa banyak sayur, berapa banyak nasi. 5 roti, 2. Mana lebih banyak, roti atau ikan? Roti. Roti. Kalau makan
Lebih banyak ikan dari roti itu makanya sakit. Alkitab kita kasih tahu. Mazmur 145 ayat 15, makanlah pada waktunya. Enggak makan pada waktunya sakit mah, ya salah sendiri. Alkitab itu bilang, bukan kita yang bilang toh. Makan pada Tuhan memberikan makanan pada waktunya setiap kali orang meminta. Kalau sudah kasih makan jam 7, jam 12, makan secukupnya, jangan berlebihan. Porsinya yang betul, nasi lebih banyak dari lauk pauk. Sebabnya kenapa? Makanan adalah pencobaan pertama yang menjatuhkan manusia. Mata. Amsal 23, ini ayat penghabisan. Ayat 2 dan 3. Amsal 23 ayat 2 dan 3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nah, nafsu apa ini? Jangan ingin akan makanannya yang besar. Itu adalah hidangan yang menipu. Itu dia. Jadi kalau makan, ibu-ibu jangan terlalu letat-letat supaya kita aja makan berbanyak, sampai kita lihat makan banyak-banyak. Enggak tiap hari. Oh, enggak tiap hari. Belum setahun sekali lagi datang. Ya, ini kan kita nasihat Alkitab. Amin. Tuhan mau supaya kita apa? Sehat, sembuh jiwa dan roh. Untuk apa? Roma 12 ayat 1. Ini yang penting. Roma 12 ayat 1. Dan setelah ini saya minta yang doa tutup tadi siapa? Bapak Aram. Kenapa? Kan Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh, jiwa dan roh dipersembahkan untuk kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita. Aku mendoakan kamu supaya engkau sehat-sehat saja, termasuk jiwamu pun baik-baik saja. Tuhan memberkati. Amin. Mungkin sebelum berdoa, seorang nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Ya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Perwakilan seluruh akan berdoa untuk kita. Boleh menyanyi lagi satu kali? Boleh. Boleh. Nyanyi apa? Apa namanya? Pergilah dengan sejahtera kepada Tuhan. Bisa. Boleh, nanti memarahi kepada kita. Ya. Semua diundang berdiri. Betul? Awas. Dengan sejahtera
kuasa kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan bagi semua kami yang boleh terhimpun di saat ini. Kami percaya Roh Kudus Allah menuntun serta menghantar kami, baik dari tempat yang jauh, dari rantau, tahuna, sesiung, dan dari manapun yang boleh terkumpul, terhimpun, tercipta ini di saat ini. Pertemuan ini luar biasa karena pernyataan Tuhan. Oleh karena itu, kami yakin percaya pertemuan ini bukan secara kebetulan, tetapi benar-benar adalah karena tuntunan kasih Tuhan bagi kami semua, terlebih bagi Bapak Ibu keluarga kami yang dari jauh boleh datang di tempat ini. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Saat ini tentunya kami akan berpisah di tempat ini, tetapi kami tetap memohon tuntunan Roh Kudus Allah tetap menyertai kami semua, baik kami yang tinggal di sini di Tahuna dan menuntun keluarga-keluarga kami yang akan pulang ke tempat mereka yang jauh. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar isi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang boleh menyampaikannya di saat ini. Kami percaya semua adalah merupakan motivasi bahkan bekal bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar benar-benar terpelihara sempurna di hadapan-Mu, karena hamba-Mu adalah milik Tuhan. Di doa kami Tuhan, ampuni tiap salah dosa kami, dengar dan sabut doa seru sembahyang cepat syukur kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Papa atau Papa Ara Edward, Opa Edu, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua dalam bentuk sharing Alkitab. Dan sudah pasti Papa tolong semua kita yang ada di sini. Semoga kita semakin rindu untuk belajar lagi Alkitab. Kalau orang tua kita boleh sampai bisa mengingat isi Alkitab, masa orang yang belum sampai 60 tidak bisa? Memang ada rasa malu sih. Jujur Opa Edu, orang tahu DP isi, DP tampak itu dia. Alamat DP masakan tahu, DP itu ada, nih tahu. Maksudnya ayat-ayat itu ada, ingat. Tetapi maksudnya di kitab apa itu kadang-kadang kabur, maka dijaga melongo. Di mana kok teh? Ini luar biasa, ya toh? Bagi kita luar biasa karena akan lebih jernih, lebih jelas kalau antara isi dengan berita itu di mana pas. Sehingga kalau ada orang mau baku berdebat pun, orang tidak lari kemana-mana kecuali di dalam Alkitab. Jadi nasihat ini betul-betul nasihat murni dari dalam Alkitab, bukan karena akal budi atau katanya jiwa di sini. Jiwa itu pikiran kita sendiri. Terima kasih untuk Bapak Opa. Semoga untuk esok sebelum berangkat orang tetap dihimpun untuk mendengarkan firman sebagai oleh-oleh yang termanis, terlesat, terindah untuk orang semua. Karena ini berguna untuk bukan cuma hanya tubuh, bukan hanya untuk jiwa, tetapi juga untuk roh. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua keluarga, Bu Bantu bersama Ibu Kansil Gaburito, bersama saudara-saudaraku Moni, Ance, Rapang, Edi, Ravisa, Tante Udit, Ravisa dan istri, Udit dan mana yang lain lagi? Ada lagi di sana? All Aribada. Ya, tolong disampaikan banyak-banyak terima kasih dan tetap mengharapkan kalau ada waktu datang lagi ke Tahuna, karena nanti Buban yang akan mengarahkan kompas dari Sesiung mau kemana sebelum Opa, Oma dan saudara-saudara kembali ke Jawa. Ya, informasi dari Oma Eli disilahkan.
Nanti yang lain kakak-kakak boleh ya. Saya mewakili keluarga besar Efraim Sabari yang dari anak yang ke-9, Embo, mengucapkan terima kasih banyak ya. Penyambutan keluarga yang begitu luar biasa. Terharu deh. Jadi saya tidak menyangka bagaimana penyambutan keluarga di Sisiung ini yang sebetulnya hari Senin kemarin sepertinya kita kemana jam 5 kita harus pulang karena kita akan adakan ibadah keluarga di Tapuna. Jadi mungkin waktu saat itu acara di sana belum selesai, Sesko udah ini sudah jam 5. Nah, jadi orang pulang. Jadi Abang Edu bilang mereka kecewa. Jadi makanya kita juga atur waktu, kita bisa kembali ke sini, bisa ketemu dengan keluarga. Penyambutan yang begitu mengesankan ya bagi saya ya, mewakili keluarga Eri Sabari Winarto. Mungkin ada kesan dan pesan dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih banyak atas sambutan yang begitu mengharukan, begitu. Ya ini orang bersaudara, satu nenek, satu kakek ya. Walaupun dari atas kita nggak tahu yang terus terang yang kami tahu itu keluarga yang dekat adalah keluarga dari Papa Ara. Itu yang lebih dekat sama kami karena ada di Bandung suka datang ke kami. Jadi memang yang kita tahu cuma Papa Ara. Iya. Jadi itu aja. Jadi sekarang kita bisa ketemu mewakili Papa Akang, Mama Akang, Papa Ara, Papa Alipena, dan kami juga dari Papa Embo Sabari. Terima kasih saudara-saudaraku atas penyambutan kalian yang begitu luar biasa untuk kami. Kalau ada sesuatu yang menyinggung kalian, tolong maafkan kami. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Atau kalian datang ke Jakarta, Amin buat Tuhan. Pergi ke dia. Kalau kita di Jakarta penyambutan ini tidak seheboh ini. Karena masing-masing udah sibuk dengan ini dan apa ya. Mana orang mau masak, bawa ke restoran, gampang kan? Iya kan? Tapi kalau upacara seperti di rumah itu waktu tidak terbatas. Saling ngobrol, saling apa? Ini anaknya ini anak. Kalau di restoran mana? Habis makan kurang kan? Nah itulah enaknya kita di kampung, bagaimana persaudaraan itu begitu erat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa atur, kalau umur panjang mungkin bisa datang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Lawel. Mama ke Debbie ada Papa Aga. Asik. Datang ulang. Mama Araels. Oke. Titipkanlah kata-kata. Ada mau nyampaikan. Saya Mama Araels mengucapkan banyak sekali berterima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya pada waktu yang lalu kami nggak bisa ikut sama-sama makan. Tapi ini hari luar biasa penyambutannya. Makanannya banyak sekali. Bikin gila saya. Cuman saya harus jaga-jaga jangan sampai bikin sakit perut saya. Kebetulan perut saya agak ada ini error. Hati sekali. Saya bilang ini boleh. Tapi saya bilang luar biasa. Kalau ke Jakarta mungkin nggak dapat sagu, nggak dapat bangun, di sana nggak ada. Aku mau pesan dulu. Banyak sekali. Saya bilang ini kasih masuk daunnya bagaimana? Saya nggak bisa ini. Karena di sana besar-besar begini. Longgar toh. Tapi itu juga masih terlipat di daun ke bawah begini. Jadi cuma tak isi sistemnya. Ya sini rapi sekali. Saya bilang luar biasa. Rasanya mantap semuanya. Ikannya dari kecil sampai besar begini. Ada bete, ada sagu, ada ongol-ongol, semua ada. Apa? Luar biasa. Ada apam lagi. Ampun, luar biasa. Saya atas nama Eri Sabari mengundang kalian semua pergi ke Jakarta. Amin. Mereka ada undangan. Batabung ke. Batabung dulu. Tidak sangka kalau segini banyak kita terkumpul di sini. Ini baru sebagian mungkin ya, sebagian. Iya, bagian semua. Tidak semua hadir ini. Mudah-mudahan Ada yang belum dapat sopan itu. Satu kali waktu
tempat. Kita bisa charter Garuda mendarat. Mata Bu. Saya pernah dengar Garuda itu ada manajernya Sabari, cuma tidak tahu kalau Sabari dari mana. Waktu itu saya mau naik dari Jakarta, saya dengar informasinya waktu di pesawat. Pesawat ini manajernya tentang Sabari di belakang. Kira ini Sabari yang mana ini? Mau tanya sama pramugari malu kan? Tapi puji Tuhan, selama ini kalaupun saya ketemu keluarga yang kita bilang Sabari, mereka bilang Sabari Top. Jadi biarlah kita menjaga nama baik nenek moyang kita, Sabari tetap top selalu di dalam Tuhan. Terima kasih. Asik. Opa itu ada oleh-oleh. Dan kita semua satu keluarga satu. Oke, khususnya sesiwu, khusus sesiwu. Ya. Oh ini dia. Keluarga Bangkai mewakili keluarga Bangkai boleh? Ya. Siapa lagi keluarga yang Enggak, maksudnya keluarga Bangkai mau ada itu kata-kata. Iya. Papi Diki atau Mama Eka Debi. masih ada sisa? Oh, baru pertama kali datang. Oke lah. Satu. Ya mohon ini dari keluarga Sabari, Bangkai Sabari. Mama Ari, Mama Ari punya wajah persis opa. Ayo, itu mau bicara dulu. Atas nama keluarga Bangkai Sabari, saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan pada kami semua. Dan makanan yang begitu lezat, dengan sambutan yang begitu hangat. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ke Jakarta kami nggak akan bisa minum seperti ini. Jauh sekali, sudah pasti kita nggak bisa. Dan apalagi kondisi kami di Jakarta yang sangat sibuk. Udah cuek, udah ya nggak seperti kekeluargaan di sini. Jadi saya sangat berterima kasih. Dan ternyata masih banyak saudara-saudara di sini. Sabari bukan hanya Sabari anaknya Opa Efraim Sabari, tapi ternyata banyak sekali Sabari di sini. Walaupun sebagian sudah hilang pamit. Iya. Ya, banyak. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat kumpul lagi, bertemu lagi di lain waktu. Dan semuanya sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan tunggu sebentar, jangan sampai kasihan cuma sebagian. Mama Ari dulu berdiri. Ah, ini Oma persis Opa Efraim. Punya kecil dan kemudian apa? Mama Ari muka itu seperti Opa. Iya. Kalau Mama Ebo seperti Oma. Iya, Oma. Mama Ara campuran. Iya. Oke, ini Oma Ari Manafe Sabari. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan sedikit ucapan terima kasih untuk seluruh keluarga. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih untuk apa yang dibilang ini oleh-oleh sudah makan dan pulang ulang. Terus untuk semua makanan kelapa muda dan apa semuanya awal-awal ikan bakar, ikan goreng itu tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah kasih Yesus yang ada di hati saudara-saudara di sini. Sebab karena kasih itulah yang mengikat kita di dunia dan mengikat kita sampai dalam kerajaan. Bersyukur untuk Yesus karena kita semua adalah anak-anak. Betul, Ibu Pendeta? Salam. Oh iya, harus salam besar Jadi dari terima Badan. kasih karena kita mempunyai Yesus dan satu-satunya jalan yang membawa kita kepada Keselamatan. Ibu Nyora. Iya, terima kasih. Mari punya buka itu adik-adik saudara bilang seperti opa mereka. Opa Manasye Sabari. Kakak Papi di atas opa. Nomor 4, anak nomor 4. Kecil mungil dia, Opa Manasye seperti ini. bagus supaya kalau ini Iya. tidak mau salah gitu. Iya, ada sosok dari opa kecil di samping jembatan.
Iya. Oke, Opa Edo. Opa Manasye. Iya. Opa Edo mau ada sambutan? Kata Opa Edu, masih ada Opa Edu? Panjang. Ada apa Opa Edu? Terus mau pulang rumah ini. Soalnya mau persiapan dulu. Jadi, saya terima kasih banyak. Tidak disangka kalau saudara itu banyak di sini. Banyak dan terlalu banyak. Sedikit nih Opa. Saya merasa betul-betul pulang kampung. Emang di kampung. Ya, pulang kampung karena memang waktu umur 5 tahun memang bermain di pantai sebelah sana, bukan sebelah sini lah boleh. Iya, di Togen itu. Oh, itu. Jadi itu sebabnya satu yang saya kasih tahu, saya tidak pernah menghafal. Itu adalah buatan Yohanes 14 ayat 26. Dia yang mengingatkan kita. Dia. Jadi semua kita bisa. Asal kita mau buka pintu Tuhan sampai ketemu di lain waktu. Kalau tidak, kita ketemu di sana. Tetap sehat jiwa, pikiran, dan tubuh. Oke, terima kasih banyak untuk semua Opa Uma. Dan ibadah kita ini, perjumpaan kita itu ditutup. Masing-masing melihat kendaraannya. Kita akan beriringan pulang. Dan kiranya Tuhan beserta kita. Siapa yang belum dapat? Perjalanan kita akan segera dimulai. Yes. Oh, Tuhan Allah beserta engkau. Kita nyanyikan sama-sama. Lihat. Serta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta